وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومحب أهل بيته وإلى حضرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وعلي كل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وإلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه تعالى وإلى حضرة أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا وإلى حضرة جميع مشايخ المغفور له بمن خير المسلم تسليم زبيدة شعيب فاضل بجنة عبد الرحيم أحمد يا الله وفك السراني فخلمتاني سنسوكي وإلى حضرة يا الله جميع المسيسان يا الله سيدنا زبير سمجد كامل سيد محمد علي الملك الحسن سيد أبس بن عدوي الملك الحسني عبادي مصلحات بن حبس يا الله بويا محمد سليم وإلى حضرة جميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا شيخنا قريبنا وأقربائنا وإلى حضرة خصوصا keluarga jamaah Masjid At-Taqwa yang telah mendahului kita baik lama maupun yang baru dimanapun berada dimakamkan di Sumatera, di Jawa, di Indonesia, di Arab, di mana saja. Yughfir dzunubahum wa taqabbal amalahum wa ja'al jannata mathwahum bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد. Kepada jamaah Masjid At-Taqwa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kumpul-kumpul bareng menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semuanya bisa menghirup udara segar dan bisa membaca tasbih, bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang bangsa Khudri, radhiyallahu semoga meridhoi Allah siapa Allah Ta'ala. Qala, berkata siapa Abi Sa'id, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka, jika ragu-ragu, siapa ahadukum salah satu kamu, fi sholatihi, di dalam sholatnya ahad, falam yadri, maka tidak mengetahui siapa ahad, kam pada berapa sholat siapa ahad, asalasan apakah 3 rakaat, au arba'an atau 4 rakaat. Kata Rasulullah, andai kata kita sholat, kita ini gak tahu, gak ingat, lupa terhadap jumlah rakaat sholat maghrib selamanya atau isya selamanya, ini
namanya sifat lupa itu pasti dimiliki. Lalu kadang-kadang saya kopiah kita ke bojone bapak mubeng-mubeng kopiah aku mau ngerti lah bojone ya ada senyum-senyum lah kok malah senyum-senyum lah ya bapak kopiah semua nggo-nggo goleki itu manusiawi yang lebih ribet lagi lupa masalah duit. Jadi tengah duit mesti belanja digolek ubah-ubah mulai gak usah gitu duit itu tadi kemana ya kok gak ada mau tak gunakan beli katakanlah beli apa gitu mau saya gunakan beli pupuk atau apa ada putar cari mulai harus dibuat juga buat kok sampai begini akhirnya saya minta ngomong yang kemarin itu dibutuh pupuk duitnya semua lagi tinggal sirah ya Allah ini manusia maka ketika kita lupa itu bukan gagah baca istighfar astagfirullahaladzim ada apa kenapa itu manusia. Nah kalau sholat kok lupa, terus gimana? Apakah tadi mulai sholatnya mereka nggak konsentrasi? Manusia itu kan selalu diganggu iblis, dilupakan. Baca ayat kadang-kadang, mau ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mandek. Lalu terusannya apa? Nah, kalau ada orang begitu ya jangan dimarah. Oh karena memang lupa. Sholat sudah 2 rakaat, 3 rakaat. Udah 3 rakaat, tegak lagi, memang lupa. Nah kalau begitu gimana falyantra? Maka harus membuat siapa ahad asangka pada ragu-ragu. Walyabna dan meyakini siapa atau menjelaskan siapa alamat atas rokaat istaiqona yang yakin siapa kalau kita sholat itu ragu-ragu 3 rokaat kah sholat sah atau belum? Berarti belum. Lanjutkan menjadi 4 rokaat. Loh kan akhir cuma 3 rokaat bener. Tapi karena ragu-ragu ditambah 1 rakaat lagi. Kalau 4 rakaat kok ragu-ragu, ini 4 rakaat apa 5 rakaat? 4 rakaat apa 3 rakaat? Hitungannya 3 rakaat berarti nambah 1 rakaat. Selesai sholat dibilang dulu, Pak tadi sholatnya kok 5 rakaat? Kok iya 5 rakaat? Saya lupa. Nah setelah lupa kita 3 rakaat apa rakaat tapi kita tambahi rakaat tadi. Akhirnya ditambahi lagi summa yasjudu kemudian sujud siapa? Musolli atau ahad sajdataini dengan 2 sujud. Olehnya sujud qabla ayyusallima sebelum tidak salam siapa ahad. Jadi sebelum salam kita sujud. Contoh seumpamanya nggak kunut, kadang biasa kunut, lupa, namanya lupa. Terus kemudian kalau masalah kunut ini mau sujud mau tidak ya nggak ada masalah. Sujud sahwi atau tidak ada masalah. Sujud sahwi lebih bagus, tidak ya nggak apa-apa. Setelah sholat maghrib lupa 3 rakaat atau 4 rakaat. Ternyata ditambahi 1 rakaat menjadi 4 rakaat. Selesai itu sujud biasa. Habis sujud tahiyat, habis tahiyat ditambahi lagi sujud sahwi. 2 sujudan. Di saat sujud sahwi tadi yang dibaca bukan subhana rabbiyal a'la, tapi subhana man la yasbuh. Subhana man la yasbuh wa la yasjud.
Nah kalau tidak pakai subhana malayasu gimana? Membaca subhana rabbiyal a'la gimana? Gak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Fa'ingkana maka jika ada siapa ahad sholat itu sholat siapa ahad khomsat pada 5 fi rubaiyatin di dalam sholat 4 rakaat safakna maka menggenapkan siapa ahad lahu itu lahu pada ahad sholat lahu pada sholatnya ahad. Seumpamanya sudah 5 rakaat lupa memang 4 rakaat atau 5 rakaat gak tahu ditambah lagi bahkan menjadi 6 rakaat. Atau mereka menyempurnakan 4 apa 5 ya kita masih lupa 3 apa 4 3 kita bisa 1 rakaat ternyata menjadi 5 rakaat. Mereka tetap tegak, orang ragu, tetap tegak menyempurnakan keyakinannya. Nah yang dihitung yang mana? Yang lupa tadi nggak terhitung. Sesuatu yang lupa itu tidak terhitung. Yang dihitung adalah yang yakin. Ramadan umpamanya puasa. Puasa itu bapak sahur. Terus kemudian teladan jam 11 pulang, jam 11 pulang sampai rumah nengok di meja itu ada es. Wah, ditengok ya seger. Ini baik puasa sunat maupun puasa wajib. Aduh, enak banget. Dan ingat puasa mereka. Tahu-tahu langsung ambil 1 gelas harus habis. Setelah 1 gelas habis baru ingat saya tadi puasa. Puasanya batal apa enggak? Tidak. Bahkan itu dikatakan adalah to'amun mir to'amil jannah. Itulah makanan-makanan surga. Kalau bapak ibu pernah puasa lalu makan 1 piring habis, minum 1 gelas habis, selesai itu baru ingat puasanya enggak batal. Puasanya tetap berlanjut. Karena itu adalah makanan yang dihidangkan oleh Allah untuk kita. Yang makanan itu diambil dari surga. Jadi saya juga pernah makan makanan surga. Ya tadi karena lupa di dalam puasa Ramadan. Makanan tadi tidak ada hukum. Dan tidak boleh kita berlupa pada puasa kok makan. Masya Allah. Batal puasa bapak tidak. Lanjutkan puasa ini, lanjutkan saja, tinggal melanjutkan. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang lupa itu jangan dimarah, karena lupa adalah salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang repot ini Pak, lupa wajahnya istri. Ini yang susah. Lupa wajahnya istri dan istri itu lupa wajahnya suami. Tahu-tahu dibawa ke rumah, diajak tidur di rumahnya. Begitu selesai, baru bilang, loh ini bojone sapa ini? Kalau lupa betul Pak, enggak dosa. Itu juga adalah istri dari surga. Ini lupa. Kalau lupa beda. Lupa dengan lupa beda. Jangan nanti pura-pura tak lupa loh, jangan. Ya lupa betul. Jadi kalau ada orang lupa, jangan dimarah karena itu kenikmatan. Wa ingkana dan jika ada wa ingkana walaupun ada siapa ahad sholat itu sholat siapa ahad tamaman halis sempurna. Karena tamaka ada apa saja ada itu targhiman, itu membasmi lisyaitoni pada syaitan. Jadi sujud sahwi tadi, sholat kita sempurna, kita lupa, langsung
Termasuk kita sujud sahwi. Dua sujudan ini adalah membasmi setan, mengusir setan, membuang setan. Ini sujud sahwi. Dan Rasulullah sering melakukan sujud sahwi. Nah kita gimana? Maka kalau imamnya lupa, imamnya lupa, nggak rakaat terakhir mau tahiyat, maka makmum mengingatkannya adalah pakai kata-kata subhanallah bagi laki-laki. Kalau perempuan pakai tepuk punggung tangan. Laki-laki cukup baca subhan, tapi jangan lupa. Yang subhanallah mungkin belakang imam. Kalau belakang imam persis juga lupa, maka belakangnya lagi yang mengingatkan subhanallah. Tapi kalau sudah tegak gimana? Ya sudah, tetap kita mengingatkan subhanallah, mereka tegak, tidak harus duduk lagi. Dilanjutkan satu rakaat lagi. Setelah itu sebelum salam ditambahi sujud sahwi. Rawat tahu pada hadis siapa muslimun, siapa imam muslim. Hadis ini menjadi dalil anna syakka fi sholati yuhibbu alaihi al-bina al-yakin indahu wa yajibu alaihi ayyasjuda sajdatain. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang lupa yajibu alaihi al-bina al-yakin, mereka wajib untuk menentukan keyakinannya, ya, untuk menentukan keyakinannya. Kok ragu 3 rakaat, berarti mereka nambah 1 rakaat, dan nanti sebelum salam ditambahi sujud sahwi. Wa an Abi Mas'ud, dan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abi Mas'ud, sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma salama, maka tatkala salam siapa Nabi, kila dikatakanlah kepada Nabi. Jadi Nabi itu pernah sholat duhur atau asar, rakaatnya 5, karena Nabi ragu-ragu rakaat terakhir itu rakaat 3 atau 4, maka yang diambil ada 3-nya. Kok ternyata sudah 4, itu namanya ragu, ngambil 1 lagi, menjadi 5 rakaat. Falamma salama, maka tatkala salam siapa Nabi, kila dikatakanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadatsa, apakah membuat model baru siapa Tuhan? Fi sholatin, ahadatsa, apakah menjadi model baru fi sholat, di dalam sholat, apa syai'un, apa sesuatu. Nabi, apakah ada sholat model baru? Kan kita ini duhur 4 rakaat kok jadi 5 rakaat. Qala, maka bersabda siapa Nabi, wa madam itu apa dzaka bermula ahdatsa, apa yang kau masuk model baru itu, kata Nabi. Lalu sahabat menjawab, qalu, berkata siapa sahabat, sholaita, sholat siapa Tuhan, kada pada begini wa kada dan begini. Loh, tadi kok Nabi itu sholat duhur kok 5 rakaat. Dari 5 rakaat itulah Nabi yang saya katakan, apa ada sholat model baru? Kok sholatnya biasa 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Dan setelah itu akhirnya fatanna, maka merapikan siapa Nabi rijlaihi, pada kedua kakinya Nabi. Wastaqbala, dan menghadap siapa Nabi al-qiblat, pada kiblat. Jadi selesai Nabi assalamualaikum, assalamualaikum. Yang di belakang Nabi ingatkan Nabi, apa sholat itu model baru? Apa ya kok model baru? Dan tadi kok 5 rakaat. Nabi gak banyak bicara, langsung kembali menghadap kiblat, sujud.
Nabi sujud, jadi sujud sahwi ini boleh dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan setelah salam. Tapi kan ini langsung sujud menghadap kiblat, sujud. Tapi sujudnya ini belum ngomong apa-apa, baru assalamualaikum, assalamualaikum, makmum mengingatkan. Itu Nabi ketika sholat itu rakaat, tapi ingat langsung menghadap kiblat, Allahu Akbar, sujud, dua sujudan. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Tapi masyhurnya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Tapi pernah juga dilakukan oleh Nabi selesai salam. Summa salam, kemudian salam siapa Nabi. Summa akbala, kemudian menghadap siapa Nabi alam nasi, atas manusia, biwajhi, dengan wajahnya Nabi. Jadi selesai itu salam, balik menghadap jamaah. Jadi Nabi itu kalau sholat menghadap jamaah, paling tidak miring menghadap, selesai salam itu miring menghadap utara, paling tidak. Kalau tidak itu yang menghadap jamaah. Nah, kalau ada imam assalamualaikum, assalamualaikum, langsung menghadap jamaah, terhadap timur sama, jangan dibahas. Kok menghadap utara juga jangan dibahas. Kok menghadap lurus saja juga apa-apa. Enggak belok menghadap utara, menghadap jamaah tidak, tapi dia tetap menghadap ke sana, enggak masalah. Menghadap utara, menghadap jamaah itu sunnah saja, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi semuanya. Innahu, sesungguhnya kelakuan, lau hadatha, jika baru datang fi sholat, di dalam sholat, sayyidun, apa sesuatu, ambatu, maka menceritakan siapa saya padamu bihi, dengan sahabat. Kalau ada model baru sebelum sholat pasti saya jelaskan. Nanti sholat duhurnya 5 rakaat. Lah, yang 5 rakaat itu sahabat saya nggak ingat, saya nggak tahu. Maka begitu kamu ingatkan, saya langsung menghadap kiblat, menambahi sujud sahwi. Walakin innama ana, dan tetapi sesungguhnya bermula saya, basarun, itu manusia, mislukum, yang seperti kamu. Nabi mengatakan, sahabat saya ini manusia sama dengan kamu. Ustaz, kiai juga manusia, sama dengan yang lain, punya perilaku yang sama. Maka kalau ada kiai macam-macam, ya jangan diolok-olok, itu kesalahan. Kayak kemarin ada di pengajian mengucapkan orang jual teh, kau tahu kamu sekarang viral, luar biasa. Tapi kau itu kan jual teh, jadi orang kaya raya. Akhirnya setelah itu banyak penjual teh minta diolok biar jadi orang kaya. Bapak Ibu, kaya itu jalan yang diberikan oleh Allah beda-beda. Maka kita nggak boleh iri, tetap minta kepada Allah. Dan kaya itu tidak bisa pakai kerja keras juga tidak. Kadang-kadang sedikit saja bisa menjadikan mereka kaya, dan sedikit saja juga bisa menjadikan miskin. Karena harta itu titipan Allah. Harta itu titipan Allah. Kadang-kadang harta itu menjadi istidraj, luluan Allah, menjadi kemarahan Allah, dikasih oleh Allah. Ada orang itu, saya pernah punya tamu, dia ngomong, saya sholat kepala saya sedih. Ada gitu, saya dulu masih terus, rezeki saya lancar. Ketika kita nggak sholat, rezekinya lancar, ini dilulu oleh Allah. Hakikatnya Allah marah. Ketika kita ahli sholat, kok rezekinya sempit, itu diuji oleh Allah. Betul enggak kita itu mau menghadap Allah benar? Ketika kita betul menghadap, yakin kepada Allah, ikhlas melakukan itu, nanti Allah akan masih. Maka ketika kita ahli sholat, rezekinya kita masih sempit, jangan putus asa. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wala ta'inasu rohillah, jangan putus asa terhadap rahmatnya. Saat ini diuji supaya kita tambah yakin.
Sampai hotel itu dikatakan orang sama kasih duit itu dibayar langsung oleh Allah. Artinya apa? Kalau minta kepada Allah itu jangan semua. Jalur duit itu jalur duit. Jalur rezeki tahu, rezeki macam-macam. Allahumma rzuqni ya Allah, aku mohon kepadamu kasih rezeki berupa duit, kasih rezeki berupa ladang, kasih rezeki berupa beras, kasih rezeki. Itu jelas ya. Kalau hanya minta rezeki saja, sakit itu ya rezeki luar. Sakit itu rezeki. Maka ketika kita sudah minta kepada Allah rezeki, kau tahu kalau dikasih sakit, cuma minta kita semua masih dikasih rezeki oleh Allah berupa sakit agar kita ingat kepada Allah. Itu macam-macam. Nek jalur yang jelas. Kok sikil kalau si Allah kasih sikil saya buat jalan itu betul. Jadi yang jelas minta. Orang usah pakai semua. Wah nanti kalau jelas gimana? Kalau itu jalur tidak apa-apa. Yang penting itu jelas. Ada orang yang kentutan. Orang kentutan pula ya baru itu betul. Yang namanya tawaf itu kan wajib suci. Dia langsung berkeliling dokong. Dia jalan kemana? Allah mohon sini perjuangan di saat-saat sholat, di saat-saat tawaf. Ternyata di setiap tawaf itu tidak pernah ketemu. Ya karena mintanya juga jelas. Jadi kalau minta itu yang jelas. Kalau judul sayur ya begitu ya Allah, mohon hari ini jadikan sayur saya laris dengan membawa keuntungan. Akhirnya sayur laris, dagangannya laris. Maka ada bahasa ini yang disampaikan oleh ulama dahulu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kasih kami rezeki berupa uang untuk sabilillah. Kasih ya Allah aku duit yang banyak untuk berjuang dalam agama Allah. Dikasih ya Allah. Nah berjuang dalam agama Allah itu ada kalanya berjuang untuk keluarga dan sebagian dikasihkan fakir miskin, fuqara dikasihkan untuk pembangunan masjid. Nah untuk keluarga gimana? Apakah nggak sabilillah? Wong kita menghidupi keluarga itu juga salah satu perintah Allah. Jadi jangan dianggap bahwa ibu bapak kasih duit istri itu nggak sedekah. Maka kalau bapak habis ngangkit, habis dodos punya duit, kasih istri niatnya sedekah kepada istri. Walaupun toh nanti kita makan bareng. Maka sedekah itu afdhalus sedekah lil qarabah awliyani. Utamanya sedekah itu pertama ya kepada keluarga, yakni istri, anak, baru yang lain. Itu afdhalnya sedekah. Jadi bapak-bapak itu setiap hari kalau ngasih duit kepada istri, niati nafkah tapi sedekah, ada pahalanya sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syakka ahad ansa lupa siapa saya kaman tansuna seperti olehnya lupa siapa kamu. Kata Nabi, aku ini manusia sama dengan kamu. Kalau kamu lupa saya juga lupa. Fa'idha nasaitu maka jika lupa siapa saya fadkuruni maka mengingatkanlah siapa kamu kepada saya. Kata Nabi, kalau aku lupa tolong ingatkan. Maka ketika kita salah diingatkan istri bapak itu jangan marah. Kita ini kadang-kadang ya istri ya suami, kalau istri mengingatkan malah kamu ini. Memang manusia punya lupa. Tidak boleh itu ketika diingatkan kita belum sholat sama kita diingatkan oleh istri, karena istri dengan suami itu kan wajib saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan antara keduanya. Suami belum sholat, istri harus mengingatkan. Istri belum sholat, suami juga harus mengingatkan. Istri salah, suami mengingatkan.
suami salah, istri mengingatkan, kamu setiap hari pegangan HP aja. Soalnya sebuah SMS, artinya suami butuh perhatian, istri ini tinggal. Alam masuk zaman modern, permainan HP nggak boleh. Bapak Ibu, banyak sekali permasalahan yang timbul dari HP, perceraian gara-gara HP, perselingkuhan gara-gara HP, minggat juga gara-gara HP. Bahkan dalam bulan ini itu di pengadilan itu 75% permasalahan yang mengadu pengadilan juga gara-gara HP. Maka kalau ibu-ibu main HP, yang sudah punya suami, gambar di HP itu kasih gambarnya suami, biar suami nggak kadang menurut kamu. Tapi itu judul. Ini kadang-kadang ada pak istri itu gengsi dengan suami, nggak boleh. Jadi kalau di gambar HP itu kasih ada suaminya, biar nanti orang yang di sana sini tidak salah sangka. Nah, kadang-kadang mohon maaf, suami itu jarang puji istri. Sedangkan kan jarang puji mati bangga betul. Jarang kan? Saya katakan 100% suami jarang memuji istri, jarang sekali. Paling sampai orang lain, begitu orang lain memuji, wah masya Allah, sampai kota baju mati, pasti langsung mulai besok dipuji lagi, mulai lagi. Inilah orang-orang yang merusak dengan keluarga orang. Bukan sekali. Apalagi sekarang Facebook kan sudah ngetren, main TikTok, agak sembunyi dikit. TikTok lagi agak kurang lagi, main snack. Saya gak ngerti waktu itu, pas duduk di hotel sampai santai-santai, tahu-tahu apa itu kecil-kecil masuk di snack. Akhirnya dikirim oleh Ustaz Irfan saya. Ini apa kalau nggak tahu? Nah saya nggak seperti itu. Ada media yang macam-macam, sampai kadang-kadang memblokir istri, memblokir suami gara-gara ada yang muji. Maka ibu-ibu, pujian orang lain itu adalah lawan guna. Pujian orang lain itu adalah sengaja supaya kita ini terlena dengan pujian itu. Karena suamimu mayoritas tidak pernah memuji, mayoritas mau ngekei duit, mau turu bareng, menengah kadang-kadang. Nek kamar arep ngene, arep dihukum menengah Islam. Orang yang ngomong itu mayoritas suami itu ngobrolnya juga waktu melek kopi, kadang-kadang mau tidur juga ngobrol, kadang-kadang ya udah. Sing jelas bojo-bojo sampean itu tidak pernah dan jarang sekali memuji istri. Kenapa? Karena suami mengatakan bahwa istrinya adalah suatu bagian mereka dan tidak perlu dipuji. Ini mohon maaf Bapak, memang kita begitu cara memuji istri, tapi orang lain yang sering memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syakka, dan jika lupa siapa hadun seseorang fi sholati, dalam sholatnya ahad, fal yatahayyar, maka harus memilih siapa ahad as-shawaba, pada yang benar, yang yakin. Lupa, ya namanya lupa. Mana yang kita yakin? Ternyata kita maghrib lupa 2 rakaat, sudah kita katakan 2 rakaat dan 3 rakaat lalu salam. Terus gimana? Apakah sholat kita batal? Tidak. Lupa itu tidak dihukumi batalnya. Cuman kalau pas lupa, ingat pas mau tahiyat itu ingat tuh, tadi itu berapa rakaat? Udah tanpa sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yatima, maka tidak. Fal yatima, maka harus menyempurnakan siapa. Tsumma yusallimu, kemudian membaca salam siapa. Setelah salam, ingat 2 rakaat atau 3 rakaat. Lupa
udah salam, akhirnya tsumma yasjud, kemudian sujud siapa? Ba'da salam. Seperti tadi Nabi diingatkan oleh sahabat. Nabi di sholat mikir baru gimana? Langsung Nabi mikir baru apa? Menghadap kiblat, Allahu Akbar, sujud sahwi. Berhasil sujud sahwi boleh dilakukan sebelum, seharusnya dilakukan sebelum salam dan boleh dilakukan setelah salam, tapi salam lagi. Wali Muslimin, dan milik Imam Muslim, yakni hadisnya Imam Muslim, anak Nabi Muhammad SAW sajadah, sujud siapa Nabi sajadah sahwi, dengan dua sujud sahwi, ba'da salam, setelah salam, wal kalami, dan ngomong. Setelah ngomong ternyata lupa nanti sholatnya cuma 2 rakaat. Akhirnya tambah 1 rakaat, kemudian salam. Kalau memang cuma 2 rakaat. Saya kemarin juga sama waktu di Masjidil Haram, sholat maghrib 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jamaah agak ingatkan. Akhirnya saya tanya, saya berapa rakaat itu? Baru 2 rakaat. Saya langsung agak melanjutkan. Ya pemegang hadis ini, karena sujud sahwi itu boleh sebelum salam dan kadang dilakukan setelah salam, setelah ngomong. Habis ngomong baru ingat, langsung tegak Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Wali Ahmad, dan milik Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Nasai, min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an, hali hadis marfu'. Man, bermula orang sangka itu ragu-ragu siapa man, fi sholati, di dalam sholatnya man, fal yasjud, maka sujud siapa man, sajdatain, dengan 2 sujudan, ba'da ma, setelah perkara yusallim, yang salam siapa man. Jadi sujud sahwi itu ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Duh, kok setelah salam itu salah? Pengertian saya di dalam fikih itu kan sujud sahwi sebelum salam. Tapi ternyata di dalam fikih juga dijelaskan dalam hadis Nabi sendiri melakukan. Wasallahah, dan sahihkan kepada hadis siapa? Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan setelah salam, bahkan setelah ngomong. Wa anil Mughirah, dan dari Al-Mughirah ibni Syu'bah bin Syu'bah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza syakka, jika ragu siapa hadukum, salah satu kamu, faqama, maka tegak siapa had fi raka'ataini, di dalam rakaat yang kedua, fastatima, maka menyempurnakan siapa ahad qaiman agak, falyamdi, maka meneruskan siapa ahad, wal yasjud, dan harus sujud siapa ahad sajdatain, pada 2 rakaat dan 2 sujudan. Contoh begini Pak, imam itu ini rakaat terakhir sama, atau dia ini 2 rakaat tidak sujud, tidak tahiyat. Ternyata sudah seharusnya ini duduk begini. Ternyata setelah itu langsung tegak Allahu Akbar. Setelah tegak begini, diingatkan oleh yang belakang, subhanallah, apakah harus duduk? Tidak, falyamdi, lanjutkan saja. Karena sudah tegak, lanjutkan terusnya. Setelah itu baru tahiyat. Lu kok 3 rakaat tahiyat? Karena yang tadi 1 rakaat lupa. Duhur sama mana? Seharusnya 2 rakaat kan tahiyat. Ternyata setelah 2 rakaat, Allahu Akbar, belakang berniatkan subhanallah, nggak harus duduk. Falyamdi, teruskan 1 rakaat itu, sempurnakan 1 rakaat itu. Nanti di akhirnya ditambahi sujud sahwi. Maka disinilah disebut al-Islam dinu yusr. Islam itu agama yang mudah, jadi tidak perlu diribetkan. Yang ribet itu kan kita sendiri. Sebenarnya beragama itu gampang, yang susah itu kita sendiri. Maka jangan dipermasalahkan, jangan dipersulit, jangan dijadikan gunjingan. Ada orang sholat pakai celana cingkrang, dan
sholatnya terus ini karena waktu itu diajak ulama daun sholat sepi. Terus ada alasan lagi, yang begini ini ngikut setan, ya sudah, nggak usah dimasalahkan. Ada yang sholat merasa dianggap, ya jadi disalahkan. Karena dulu juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Nabi juga pernah sholat tidak sadar, tangannya di atas musuh. Ya, tidak apa. Ada yang begini, Nabi juga pernah melakukan seperti itu. Artinya Nabi mengatakan sungguh kamar aitumuni musalli. Gurunya dulu mungkin melihat gurunya seperti itu sampai Rasul begitu. Jadi kita tidak perlu menyalah-nyalahkan orang, kecuali sholat maghrib cuma 2 rakaat itu nggak disalahkan, diingatkan. Subuh 1 rakaat nggak disalahkan, diingatkan. Ditanya tadi subuh cuma 1 rakaat, oh iya saya lupa. Nah tapi kalau dia nggak subuh itu 1 rakaat, saya kosong, ya perlu menjadi pembahasan. Karena kosong itu yang boleh 4 rakaat dikosong menjadi 2. Saya kemarin juga ada ilmu yang jamaah yang saya bawa ini bukan orang Samuan, ada orang Merangin, ada orang Selatan, ada orang Bugis. Subuh 1 rakaat saya tanya, tadi subuhnya berasa tidak baik, memang sengaja saya kosong. Subuh dikosong menjadi 1 rakaat. Akhirnya saya juga agak membantah banget. Saya tanya, kalau subuh dikosong menjadi 1 rakaat, maklum. Tapi kalau maghrib gimana? 1,5. Kan lucu. Akhirnya dia bingung. Dan terus gimana? Subuhnya gak boleh dikosong. Yang dikosong itu cuma 4 rakaat. Dan kalau maghrib boleh dijamak dengan bisa dengan maghrib, tapi maghrib tetap 3 rakaat. Yang boleh dikosong hanya zuhur, asar, dan isya. Subuh tidak. Oh, berarti saya salah. Enggak salah, karena Bapak nggak ngerti. Dan Bapak nggak ngerti, mereka nggak ngerti sama sekali. Cuma disampaikan bahwa sholat kalau dalam perjalanan di mana boleh dikosong itu aja. Nah setelah saya tanya, maghrib kosongnya gimana, bingung dia. Nah kalau 1,5, salahnya di waktu apa ya? Nah maka ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Maka ketika Rasulullah mengatakan fas'alu ahla dzikri, dan Al-Quran fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Mereka ngerti ya. Mungkin kita orang alim lupa ya. Manusia itu ada kelebihan tetap ada kekurangan. Maka manusia sering mengingatkan dan mau diingatkan orang lain. Jangan ketika diingatkan kita mentang-mentang kiai diingatkan santri terus marah-marah. Kita salah, kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Falyasjud sajdataini ba'da ma yusalli. Wa sahhahu Ibnu Huzaimah wa al-Mughirah. Idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatimma qa'iman falyamdi. Tidak usah duduk, kalau sudah tegak ya langsung tegak saja. Wal yasjud, dan harus sujud siapa? Man atau ahad sajadah ini dengan 2 sujudan. Fa'ilam yastatimah, maka jika tidak sempurna, tidak menyempurnakan siapa ahad qa'iman hal tegak, falyajlis, maka harus duduk siapa ahad. Umpamanya mereka juga masih ragu, sudah tegak ya duduk saja. Yang bagus falyamdi, diteruskan nanti baru sujud. Tapi kalau kita sudah yakin ini bahwa saat itu harus tahiyat, sama kita harus tahiyat juga gitu. Dan kita yakin kita akan orang itu sini subhanallah, kita juga langsung ketemu ya harus tahiyat. Sama kita sudah gitu, subhanallah ya langsung. Tapi kalau sudah tegak, udah tegak begini, diingatkan oleh orang, kita tetap baikkan diteruskan. Kalau memang kita sudah yakin, duduk juga boleh langsung. Tapi tetap ditambahi sujud sahwi, itu tetap karena kita tegak itu pasti lupa. Nah sudah tegak harus duduk. Ini kan dua versi hadis Rasulullah.
innama qa'iman yufal yajlis duduk wala sahwa dan tidak ada lupa itu mawjud alaihi atas ahad. Kalau baru menonton langsung duduk berarti tidak usah sujud sahwi. Rawat atau pada hadis Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa lafdhu bil lafaz lahu miliknya Imam Daruqutni bisa nanti dengan sanad dhaifin yang dhaif. Di sanad ini ada, kalau menurut Daruqutni riwayat Daruqutni bahwa sanad hadis ini dhaif, tapi hadis ini juga banyak Ibnu Jabir, Ibnu Majah juga mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Wa an Amr bin wa an Umar dari Umar radhiyallahu anhu. Wa an Umar dari Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Hanya itu yang kami sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Yang pertama, saat kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian 2 rakaat kita berdiri lagi, baru ingat bahwa kita sudah 2 rakaat. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian bagi kita yang belum hafal ini sholat subuh, doa kunut, ya, ayat apa yang harus menggantikan menjelang kita hafal. Nah, ada lagi, ini pernah dialami sholat jenazah, hanya 3 takbir masuk salat. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah sama dengan sholat wajib untuk bertakbir? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah sholat sunnah. Katakanlah sholat sunnah, apakah itu sholat sunnah qobliyah ba'diyah atau itu sholat sunnah duha atau hajat yang seharusnya kita 2 rakaat, tapi kita lupa nambah yang banyak sekali disebutkan lupa harus pakai sujud sahwi. Itu adalah sholat wajib yang harus dilakukan. Lupa pakai sujud sahwi itu adalah sholat wajib. Apakah lalu sholat sunnah kita lupa nggak boleh pakai sujud sahwi? Boleh kalau dilakukan, boleh. Tidak ada apa-apa, karena ini sama-sama sunnah. Umpamanya saya tadi 2 rakaat, saya sendiri sering, Pak. Bahkan kadang-kadang bukan 3 rakaat, kadang-kadang cuma 1 rakaat toh. Kadang-kadang, tapi saya nggak pernah nambahi sujud sahwi. Hal ini pernah saya tanyakan persis dengan pertanyaan Pak Solehan tadi. Apakah ketika sholat sunnah itu tambah rakaatnya 5 rakaatnya harus sujud sahwi? Kebanyakan tidak sujud sahwi. Tapi boleh. Pak, ya. Yang tanya satu, kita kan enggak lagi. Ini karena kita pada saat kita baru ingat bahwa kita sudah 2 rakaat, duduk kembali atau bagaimana? Kemudian yang kalau tahu ya tidak sudah disampaikan, terima kasih. Yang saya kita tegak baru ingat bahwa ini sudah 2 rakaat, kita duduk kembali atau bagaimana? Nah, tadi kan sudah disampaikan tadi, ketika kita sudah tegak,
dilanjutkan fal yabni, dilanjutkan boleh, atau fal yastatim, fal yasjud. Kalau nggak disempurnakan tegak langsung duduk. Nah gitu. Tinggal milih kita mau diteruskan atau mau duduk. Kalau udah ingat ya udah duduk aja. Ya apa-apa. Ya. Oke. Yang kedua berkaitan dengan sholat jenazah atau kunut dulu. Kunut itu Pak, itu kan punya versi masing-masing. Ada yang kunut itu harus dilakukan, ada yang tidak dilakukan. Kalau mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i memang menggunakan kunut. Kalau pendapatnya Imam Hambali, kayak pendapat ulama Mekah, itu tidak ada. Imam Hambali ada kunutnya. Imam Hanafi, Imam Maliki tidak ada. Kalau Imam Hambali itu kunutnya dibaca masing-masing, tidak harus angkat tangan. Nah di Mekah itu mazhabnya Imam Hambali. Nah, sementara kalau pas di Mekah Imam Hambali, di Indonesia Imam Hambali itu pendapatnya Imam Syafi'i. Nah artinya gini, sujudat waktu kunut itu kalau kita nggak hafal, kalau sholat berjamaah ya cuma ikut saja angkat tangan, ikut amin, mengamini doanya. Nah kalau nggak hafal gimana? Apa yang harus kita baca? Sementara kita tidak hafal doa kunut. Ada yang mengatakan cukup pakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan ada kalau tidak hafal ya tidak usah kunut. Jadi tergantung kita. Kalau memang kita masih yakin bahwa kunut itu ada bagian suku, ya sudah kita pakai Rabbana atina. Kalau memang tidak hafal ya sudah lah, tidak usah kunut. Yang kedua yang ketiga berkaitan dengan sholat jenazah, cuma 3 takbir. Ada yang 3 takbir. Perlu ditanya dulu lupa apa enggak? Ini harus diulang. Sebenarnya nggak harus diulang. Seperti tadi, ketika kita lupa, Rasulullah langsung melanjutkan sholatnya tegak kemudian ditambah sujud. Tapi karena kebanyakan kita itu malah ragu-ragu kalau nggak diulang. Ya diulang saja nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau seumpamanya yang imam ini langsung ke Allah Akbar tambah lagi, itu sudah cukup. Diulang lebih baik. Ya, gitu ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada bapak-bapak dan teman-teman. Saya tanyakan bapak yang sekali lagi mengenai sholat fardu. Ada namanya tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan sholat sunat tidak ada tahiyat awal. Jadi batas mana yang dinamakan tahiyat awal dan tahiyat akhir? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai salaman setelah sholat. Itu hukumnya apa? Sunat atau mubah? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Sholat fardu yang mana dikatakan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat itu tasawuf. Baca asyhadu an la ilaha illallah at-tahiyatul mubarakah. Tahiyat awal itu kalau maghrib setelah rakaat yang kedua. Tahiyat akhir itu adalah duduk tahiyat yang terakhir. Itu yang ditanyakan itu. Ya, dan lagi yang namanya tahiyat duduk tahiyat akhir termasuk rukun sholat tadi. Iya. Jadi, Iya. sholat sunat bukan tidak ada tahiyat awal. Itu batas mana awal? Apakah cukup dengan kata sholawat itu salah? Oh, bacaannya. Ya, bacaannya. Bacaannya tahiyat itu, Pak. Ya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sholawat itu adalah tahiyat awal. Tahiyat
akhir sampai innaka hamidum majid. Nah kalau toh tahiyat akhir kita nggak sampai innaka hamidum majid, cuma sampai sholawat saja juga nggak apa-apa. Yang batasan sampai situ, sampai sholawat toh langsung salam. Ini sholat sunat kan atas itu Pak, salam. Salam kan. Ada sholawat pun salam umumnya. Boleh, enggak apa-apa. Kalau sebenarnya sholat tarawih itu tahiyatnya sampai innaka hamidum majid, karena itu termasuk tahiyat itu enggak apa-apa. Tapi karena orang sholat tarawih itu mengambil wajibnya saja, mengambil intinya saja, maka tahiyatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu sholawat, wassalamualaikum, assalamualaikum. Bisa, enggak apa-apa. Itu bukan tahiyat awal. Ya tahiyat sempurna. Akhir. Tapi bacanya boleh cukup sampai sholawat aja. Bahkan sholat maghrib, tahiyat awal kita sampai sholawat, tahiyat akhir cukup sampai sholawat saja. Juga apa-apa. Tahiyat awal itu sudah mengatakan sampai sholawat juga sempurna. Lebih sempurna lagi ditambahi innaka hamidum majid. Nah cuma gini, kita kan banyak sekarang itu di dalam tahiyat itu ada tambahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Kalau di luar sholat itu boleh kita menambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Itu kalau di luar sholat nggak apa-apa, kalau di sholat nggak usah pakai sayyidina. Karena tatanan Rasulullah itu tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali. Itu kalau waktu sholat. Kalau setelah sholat secara etika nggak apa. Karena Rasulullah saat sholat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali. Jadi tidak ditambahi, tidak ditambahi. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu kama ra'aitumuni usolli. Sholat duha ini apa kita harus baca sholat duha atau bukan sholat apa itu? Kemudian yang kedua, berkenaan dengan sujud sahwi. Kadang-kadang kita sholat berjamaah kita jauh dari sholat duha, sehingga sholat itu kata khususnya sudah dua rakaat. Tapi karena kita jauh kita tidak bisa mengingatkan, sehingga pada saat terakhir sudah salam, apakah kita mengingatkan imam untuk sholat sahwi, sujud sahwi? Ketika beliau mengingatkan sujud sahwi, apakah kita sahwi sendiri atau kita mengulangi sholat sendiri, mengulangi sholat tadi? Karena menurut kita tadi kemudian dalam rakaat. Janji tadi apa lagi satunya? Mengenai salam-salaman setelah sholat, hukumnya sunat atau mubah? Salam-salaman setelah sholat itu boleh-boleh saja. Salaman itu sebenarnya man tasaffaha ala ikhwani qabla ayyatafarraqu. Kalau ada orang salaman dengan saudara sebelum bisa itu menghapus dosa. Jadi selesai salam itu salaman ya boleh, tidak salaman ya tidak apa-apa. Ini hal yang mubah. Tapi kalau kita nggak salaman rasanya kok ya sama lah, kita sama. Kalau kita ini ada HP bunyi nggak kita angkat kok, kita ya gitu. Jadi tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya. Ya, kembali kepada kita sendiri. Jadi tidak usah dimasalahkan. Dan ada orang mengatakan habis sholat nggak usah salaman. Mau salaman apa? Kita ini sudah karena kebiasaan dan memang salaman itu. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Oleh Ibnu Umar mengatakan setiap salam, selesai salam, salam. Jadi nggak apa-apa, ada masalah. Jangan dipermasalahkan tadi. Nah, seumpamanya kita ini ya bawa HP, kadang kita bingung. Ya, ada orang
ladang nggak bawa panah, nggak merasa nyaman. Ada orang seumpamanya berangkat ke pasar nggak bawa ATM, nggak nyaman. Dan seumpama kita bawa jimat nggak nyaman gimana? Silakan bawa aja jimat itu supaya merasanya. Tapi yakinkan tetap kepada Allah. Oke. Kemudian yang ditanyakan oleh Pak Amir tadi berkaitan sholat duha. Sebenarnya tidak ada aturan yang baku sholat itu membaca surat ini surat itu. Tidak ada aturan yang baku membaca surat ini surat itu. Subuh harus membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la juga. Nabi pernah melakukan seperti itu, tapi bukan diaturan baku harus itu. Yang penting ba'dal Fatihah Iqra'ul Qur'an ma tayassara minhu, yang paling mudah. Jadi jangan duha harus membaca surat Wadduha. Ya kalau hafal, kalau tidak hafal malah nggak jadi sholat ya. Sholat maghrib harus membaca surat Inna A'toina. Kalau hafal, kalau tidak gimana? Ini tidak harus. Maka tidak ada aturan yang baku harus baca ini, harus baca ini, harus baca ini. Cuma dicocokkan. Kalau sholat duha itu cocoknya membaca surat Wadduha. Cuma dicocokkan aja. Ya, oke, itu ya Pak. Yang kedua, berkaitan sholat. Sholat makmum itu kan kebanyakan nggak lupa. Yang lupa itu adalah yang imam. Lu ternyata baris pertama nggak mengingatkan. Baris kedua juga nggak diingat. Kita bagaimana baris belakang? Makmum itba alal imam. Makmum itu mengikuti imam ala tafarruq di atas gerakan imam. Ya sudah, kita ikut saja, nggak harus sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Kalau imamnya tidak, kita tidak. Oh, namanya makmum. Kalau seumpamanya imam itu kita tahu itu dari rakaat, makmum belakang nggak ingatkan, depan nggak ingatkan. Kok di belakang itu sudah lewat 2 rakaat aku farokok. Aku 4 rakaat langsung salam. Berarti tidak mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Jadi walhasil makmum ikuti imam. Ketika imam di depan lupa nggak diingatkan oleh belakangnya, imam nggak sujud sahwi, makmum tidak perlu sujud sahwi. Ya tidak perlu sujud sendirian. Maka gitu. Ya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan, segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Mudah-mudahan pekerjaan kegiatan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai sampai tinggal 1% lupa saya tes.